Kenapa AC bisa dingin? Ya ini guys, karena ini jantungnya AC nih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama guys tidak bikin video. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kompresor nih, jantungnya AC. Kenapa AC bisa dingin? Ya ini guys, karena ini jantungnya AC nih. Nah, ini juga tentu saja didukung oleh komponen-komponen lainnya ya guys. Di sini ada kapasitor, termistor, dan overload. Ini kapasitor fan ya. Kalau ini kapasitor kompresornya. Ini juga ada tang ampere buat mengukur. Kita akan bahas tentang kompresor dan komponen pendukungnya. Oke, kita langsung aja pembahasannya. Jadi kompresor itu didukung oleh komponen kapasitor guys. Pertama kapasitor yang buat hidupin kompresor, yang biasanya punya masalah yang di kompresor bisa mati hidup atau kompresor tidak hidup. Nah, di sini akan dibahas guys. Yang pertama buat kapasitor ya. Jadi untuk kompresor yang tidak hidup itu bisa jadi kapasitornya guys lemah, tidak bisa mengangkat kompresor. Yang pertama, dan yang kedua itu dicek harus tekanannya freon itu normal apa enggak ya. Biasanya kalau freon normal itu nyampe sini kita punya tang ampere, tang ampere manifold. Di sini ini karena R22 bisa nyampe ya 80 itu. Pas 80 kalau masih normal. Nah, 80 PSI. Kalau beku di pipanya ya, di pipanya beku, otomatis ini di bawah tekanan 40. Nah, di bawah 40 itu bisa terjadi kompresor itu panas. Nah, kita lanjut, jadi bisa kena overloadnya guys pengamannya. Kalau kompresor panas, freon berkurang, itu bisa mati karena arus itu diputus di overload. Di sini nih, overload memutuskan supaya kompresor itu aman guys, tidak kebakar. Nah, nyambung kan guys, dari sini ke kompresor menghidupkan. Nah, langsung ke kapasitor apa ini overload. Nah, ini dari bagian outernya ya, bagian kompresor, dan ini ada kapasitor fan. Ini buat ngidupin yang sampingnya ini guys, blower. Nah, ketika blower nyalanya pelan, muternya pelan, itu bisa jadi kapasitornya ini lemah. Dan AC juga tidak maksimal karena tidak bisa membuang udara panas dari kondensor. Kondensor itu harus keluarkan udara panasnya menggunakan blower dan penggeraknya ini supaya bisa hidup, bisa kencang atau lemahnya. Nah, terus ini yang di bagian outer. Kita langsung ke bagian indoornya. Kita lari ke bagian indoor. Kenapa AC itu bisa
mati hidup. Nah, jadi ada juga di indoor yang namanya thermistor ya guys, thermistor. Nah, ini thermistor ini ada dua bagian. Yang ini buat nempel ke evaporator, mengatur suhu evaporator, dan yang satunya yang ini buat mengukur suhu ruangan. Nah, ini juga bisa guys, kalau yang mati hidup kompresornya, AC-nya, outdoornya itu bisa terjadi karena termistornya lemah. Jadi bukan karena freonnya aja, bukan karena overload yang lemah atau kompresornya atau kekurangan freon atau ini kapasitor. Jadi semua bisa guys, tergantung permasalahannya. Nah, jadi kalau di thermistor permasalahannya itu bisa mati hidup. Jadi ketika kompresor hidup, sirkulasi itu berjalan freon dari kondensor ini dipompa sama kompresor naik ke evaporator. Semua kalau normal itu seharusnya evaporator itu dingin. Nah, ketika udara evaporator itu tidak menyentuh dingin, di sini belum mencapai, itu bisa memutuskan ke outdoor karena ini sensor buat pengaman kompresor. Jadi ini bisa mengirim sinyal ke PCB biar kompresor itu bisa mati, karena yang di ruangan indoor itu tidak mencapai kedinginannya. Nah, begitu juga sama dengan suhu udara. Jadi ini sensor buat mengirim sensor ke kompresor. Nah, jadi kita dari outdoor sampai ke indoor ya guys, bisa. Permasalahannya bukan satu komponen aja, jadi semua bisa, karena kompresor itu mata rantai. Jadi enggak harus diponis kapasitornya, kita harus di ini dulu, cek satu persatu. Oke, mungkin sekian video dari saya guys, semoga bermanfaat bagi para pemula. Kalau buat master ya nggak diragukan lagi lah, udah pada tahu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otak atik.